Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga menjelang akhir Ramadan kita masih tetap diberi kesehatan untuk tetap berpuasa. Tidak terasa hari kemenangan akan segera datang. Itu artinya bulan Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ibadah kita selama berbulan puasa bulan Ramadan kali ini? Apakah sudah maksimal? Semuanya bisa menjawab di dalam hati. Nah, untuk menyambut hari kemenangan bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti memperbanyak ibadah dengan melaksanakan qiyamul lail, kemudian melaksanakan sholat tarawih, membayar zakat, dan yang paling utama di 10 malam terakhir sebelum Ramadan itu adalah beritikaf. Rasulullah SAW mencontohkan langsung beritikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Rasulullah SAW beribadah dengan bersungguh-sungguh apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, yang dimana beliau tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu di malam-malam yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Terlebih lagi di 10 malam terakhir itu umat muslim memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, carilah malam-malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan, seperti yang terkandung atau diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Selain memperbanyak ibadah, umat muslim juga mempunyai tanggung jawab menunaikan zakat fitrah sebelum Idul Fitri tiba. Zakat fitrah bisa dilakukan sebelum hari raya kemenangan atau hari raya Idul Fitri tiba. Zakat fitrah merupakan ibadah wajib yang berguna untuk membersihkan dosa dan juga menyempurnakan amalan kita selama bulan Ramadan. Selain itu, ada hal yang paling mulia yang sebenarnya luput dari pandangan kita. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita telah memberi kesenangan dengan mencukupkan rezeki kepada orang-orang atau fakir miskin yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Olehnya itu, dengan menunaikan zakat fitrah, selain menghapuskan dosa kita dan menyempurnakan pahala kita selama bulan Ramadan, kita juga memberi senyuman kepada orang-orang yang menerima zakat tersebut. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang yang berpuasa sebagai penyuci dari ucapan sia-sia ataupun ucapan keji, dan sebagai sarana memberikan makanan kepada fakir miskin. Siapa saja yang membayarnya sebelum sholat Id, maka zakat fitrahnya dianggap sebagai sempurna. Dan jika umat muslim membayarnya setelah sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah sunnah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Selain dua hal yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu melaksanakan itikaf dan membayar zakat untuk menyempurnakan Ramadan, ada beberapa hal yang paling kecil yang sering kita lupakan saat menyambut hari kemenangan ataupun saat hari kemenangan tiba atau hari raya Idul Fitri tiba. Itu adalah meminta THR saat kita melakukan silaturahmi ke rumah kerabat, keluarga ataupun tetangga, ataupun saat kita didatangi oleh kerabat di rumah kita sendiri. Secara tidak langsung sebenarnya mengajarkan kita secara halus untuk meminta-minta dalam tanda kutip. Dan itu merupakan hal yang tidak baik yang harus dilakukan terus-menerus dari tahun ke tahun oleh anak-anak kita. Terlebih lagi mungkin ada orang tua yang bilang ke anaknya, misalkan, itu ada om,
minta THR-nya dong sama Om. Nah, sahabat MI Umu Sabri yang saya cintai, khususnya anak-anakku, jikalau mungkin ada kerabat dari ayah dan bunda yang datang ke rumah kita dan saat itu kita diberi THR tanpa meminta, maka tidaklah salah kita untuk menerimanya. Namun, jika kita meminta terlebih dahulu sebelum kita diberi, maka itu yang tidak boleh atau itu yang perlu dihindari oleh anak-anakku sekalian. Dan satu hal terakhir yang paling sering dilakukan juga di hari-hari sebelum menyambut Hari Kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri adalah berbelanja pakaian dan sendal ataupun sepatu. Sebenarnya sah-sah saja untuk melakukan ataupun berbelanja barang-barang tersebut. Namun untuk anak-anakku sekalian, jika ayah dan bunda mengajak untuk berbelanja pakaian ataupun berbelanja sendal, sepatu untuk digunakan di hari kemenangan, itu boleh saja. Mungkin saat itu ayah dan bunda memiliki kelebihan harta ataupun rezeki yang sudah disimpan dari jauh-jauh hari. Namun jika ayah dan bunda berkata misalkan, Fulan atau adik, tahun ini kita tidak beli baju baru ya, kita tidak beli sendal baru ya. Adik pakai baju yang tahun kemarin saja, bisa enggak? Nah, kalau misalkan ayah dan bunda berkata seperti itu, maka anak-anakku sekalian bolehlah mengikuti ataupun menerima keputusan dari ayah dan bunda. Toh, melakukan atau memakai pakaian ataupun sendal baru juga tidak mengurangi hari lebaran yang kita rayakan saat itu. Contohnya saja, anak-anakku mungkin sering melihat kartun Upin dan Ipin. Upin dan Ipin saat itu juga pernah memakai baju lebaran di tahun sebelumnya. Jadi tidak masalah kalau kita misalkan memakai baju lebaran ataupun sendal lebaran di tahun yang sebelumnya. Sahabat MI Umu Sabri Kendari, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kita simpulkan bersama untuk materi kali ini. Yang pertama itu adalah melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut hari kemenangan. Yang pertama adalah sahabat MI Umu Sabri bisa mulai mencari masjid-masjid yang melakukan iktikaf yang menurutnya bisa membawa kenyamanan buat sahabat-sahabat semua saat melakukan iktikaf tersebut. Karena nyaman dalam melakukan iktikaf juga merupakan syarat utama untuk kita agar kita bisa melaksanakan ibadah iktikaf tersebut, memperbanyak ibadah amalan-amalan di hari terakhir Ramadan itu dengan nyaman. Yang kedua adalah menunaikan zakat fitrah. Karena ini merupakan ibadah wajib, perlu kita ingat-ingat, menunaikan zakat fitrah itu jangan sampai lewat dari Ramadan ini. Jangan sampai memasuki Hari Raya Idul Fitri, karena itu akan dianggap sebagai sedekah sunnah biasa. Dan yang ketiga adalah THR tadi. Semoga bisa diamalkan untuk tahun ini. Jikalau kita diberi, anak-anakku sekalian, jikalau kita diberi, itu tidak apa-apa. Ataupun kalau kita meminta terlebih dahulu, itu yang tidak boleh. Dan yang terakhir adalah perkara pakaian baru dan sendal baru. Mau baju baru ataupun sendal baru, tahun ini kita bisa menggunakan ataupun tidak menggunakan pakaian baru dan sendal yang baru, itu tidak masalah. Pakaian lama pun, sendal lama pun, kita bisa tetap merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Selamat menyambut hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.